Boleh aku berkata sesuatu? Tang Wulin bertanya. Silakan, kata wasit. Akan sangat memalukan jika mereka tidak membiarkan penantang mereka menyombongkan diri juga. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa meskipun kami adalah siswa dari Akademi Shrek, kami datang ke sini untuk tidak menyinggung perasaan. Kami datang ke sini untuk menantang Imperial Sun Moon Academy karena kami menghormati kekuatan Anda dan ingin mengalaminya sendiri. Tapi inilah masalahnya. Kami baru menjadi bagian dari Shrek selama 1 semester. Tidak hanya itu, kami adalah siswa terlemah di akademi kami. Karena itu, kami tidak dapat dianggap sebagai perwakilan Shrek yang sebenarnya, dan sebagai gantinya hanya akan mewakili diri kami sendiri dalam pertandingan ini. Petik 2. Apa? Rahang wasit menganga. Baik dia maupun petinggi lain dari Imperial Sun Moon Academy mengharapkan Tang Wulin mengatakan hal seperti itu. Beberapa jam menjelang pertandingan, mereka sudah buru-buru mempersiapkan panggung untuk pertandingan ini. Itu semua demi memperkuat reputasi mereka. Lebih baik lagi jika mereka bisa menginjak harga diri Akademi Shrek saat mereka melakukannya. Percaya diri dengan peluang kemenangan mereka untuk pertandingan ini, para petinggi Imperial Sun Moon Academy menantikan peningkatan prestise jika mereka mengalahkan Akademi Shrek. Tapi apa yang telah dilakukan Tang Wulin menggagalkan rencana itu. Sekarang bahkan jika Imperial Sun Moon Academy meraih kemenangan, itu akan menjadi kemenangan dengan nilai yang lebih rendah. Dan jika mereka kalah, rasa malu akan lebih besar. Dari posisinya di udara, wasit menatap senyum Tang Wulin. Pikirannya membeku melihat betapa tidak berbahayanya hal itu. Dia perlahan turun dan mendarat di depan Tang Wulin. Bukankah kalian saling berkontradiksi? Saat itu kamu bilang kamu menantang kami untuk bertanding sebagai perwakilan dari Akademi Shrek. Wasit mencibir. Tang Wulin menghela nafas. Dia membalik tangannya dan megafon muncul di atasnya dalam kilatan cahaya. Dia menekan tombol dan suara sedingin es Wu Zhangkong memenuhi arena. Perhatikan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua. Petik 2. Tantangan kami tidak pernah menyebutkan bahwa kami adalah perwakilan Shrek. Kami hanya mengatakan bahwa kami berasal dari Akademi Shrek, usia kami, dan alasan tantangan kami. Petik 2. Wasit hampir batuk seteguk darah. Kami menghabiskan begitu banyak energi untuk mempersiapkan pertandingan, dan sekarang Anda memberitahu kami ini. Tapi tidak salah lagi bahwa anak-anak ini masih remaja. Bagaimana anak-anak seperti mereka bisa begitu tidak tahu malu? Meskipun Imperial Sun Moon Academy telah bentrok berkali-kali dengan Akademi Shrek, mereka tidak meragukan kekuatan dan martabat saingan mereka. Tanpa rasa hormat yang mendasar untuk Akademi Shrek, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Tang Wulin begitu cepat dan mengatur pertandingan ini, sambil merencanakan untuk merusak reputasi Akademi Shrek. Mereka tidak pernah berharap untuk meleset begitu parah. Wasit hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada mereka ketika Akademi Shrek menjadi begitu tidak tahu malu. Namun, mereka akan kehilangan lebih banyak muka jika dia bertanya. Dia tidak berani menghina Akademi Shrek. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Jadi, apa pertandingan masih berlangsung? Kalian bisa mengaku kalah dan kita bisa membatalkannya. Petik 2. Aura wasit berkobar, baju perangnya bersinar terang dan tajam saat dia mengirimkan tatapan tajam ke arah Tang Wulin. Dia adalah Master Armor Pertempuran 3 Kata, kekuatannya setingkat dengan judul Douluo. Dia bisa menghancurkan seluruh tim Tang Wulin dengan menjentikkan jarinya. Wah, di sana. Saya akan berhenti bercanda sekarang, kata Tang Wulin, ekspresi polosnya mengeras. Kami adalah perwakilan dari Akademi Shrek dan kami di sini untuk memperjuangkan kejayaan akademi kami. Kemenangan kita sudah ditentukan sebelumnya. Petik 2. Meskipun terkejut dengan perubahan sikap Tang Wulin yang tiba-tiba, wasit sekarang bisa bersantai, menghela napas lega. Jika hal-hal seperti itu terus berlanjut, dia akan dipaksa untuk membatalkan pertandingan. Bahwa Imperial Sun Moon Academy dianggap begitu enteng oleh anak-anak ini, sangat mengejutkannya. Persiapkan pertandingan untuk dimulai, katanya, naik kembali ke langit. Tapi Tang Wulin belum selesai. Oh benar, saya berbohong tentang tidak menjadi perwakilan Shrek, tapi yang lainnya benar. Kami benar-benar yang paling lemah di Shrek, kata Tang Wulin, sengaja menekankan kata terlemah. Wasit tersendat di udara, hampir jatuh ke tanah. Senyuman lembut tergantung di bibirnya. Tang Wulin melangkah maju untuk menghadapi lawan-lawannya. Nama saya Tang Wulin. Saya seorang siswa di kelas 1.
Dia berhati-hati untuk menghilangkan fakta bahwa dia adalah ketua kelas. Setiap kata yang diucapkan Tang Wulin telah dibuat dengan hati-hati, berfungsi sebagai pisau untuk memotong kebanggaan dan kepuasan apapun yang dapat diperoleh Imperial Sun Moon Academy dari pertandingan ini. Kata-katanya bahkan mengguncang keyakinan lawan-lawannya dalam kemenangan mereka. Pemimpin tim Imperial Sun Moon Academy mendekati kelompok Tang Wulin. Saya Long Chen. Dia tinggi dan tampan, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Dia tampak seumuran dengan Tang Wulin, mungkin sedikit lebih tua. Dia berdiri setinggi pria dewasa, stabil seperti gunung, satu-satunya di timnya yang tidak terpengaruh oleh kata-kata provokatif Tang Wulin. Tang Wulin memeriksanya. Wah, Anda besar. Apakah Anda yakin belum berusia lebih dari 20 tahun? Jika Anda dan Anda menang, maka itu tidak dihitung. Petik 2. Long Chen memutar matanya. Saya harap Anda sekuat Anda pandai berbicara. Gu Yue melompat ke sisi Tang Wulin. Gu Yue dari kelas 1 Akademi Shrek. Seorang anggota tim lawan bermanuver untuk berdiri di samping Long Chen. Sue Liu Suang. Dia sangat cantik, sosoknya ramping namun montok. Keduanya melukis gambar sempurna dari pasangan yang sempurna. Tang Wulin memiliki keunggulan pada Long Chen dalam hal penampilan dan perawakan, tetapi dia kehilangan tinggi badan. Sue Liu Suang mengabaikan Gu Yue dan memfokuskan pandangannya pada Tang Wulin, menatapnya dengan penuh minat. Ye Xinglan selanjutnya melangkah maju. Ye Xinglan, anggota ketiga dari tim Imperial Sun Moon Academy, mengambil tempatnya di sebelah Long Chen. Kamu dingki. Meskipun tingginya rata-rata, bahunya cerah dan lengannya tebal. Kekuatan yang terkandung di tubuhnya sangat jelas. Anggota tim Akademi Shrek yang tersisa segera memperkenalkan diri. Setelah itu, tim lawan melakukan hal serupa. Jian Mo Chen. Dia adalah anak laki-laki yang bisa menyaingi Su Lizhi dalam hal kegemukan. Kuang Zantian. Seorang gadis mungil berteriak. Tang Wulin terkejut dengan keterputusan antara penampilannya yang halus dan betapa galak namanya terdengar. Dia menghentikan dirinya sendiri hanya dengan mengatakan, kamu harus datang ke Akademi Shrek. Dengan nama seperti itu, kamu pasti monster. Petik 2. Wang Daimin. Anggota terakhir dari tim lawan adalah seorang gadis lemah dengan rambut biru pendek, tidak ada kerutan yang terlihat di seragamnya. Itu 6 lawan 6, tapi pertandingan ini tidak seperti pertandingan mereka sebelumnya. Tidak ada pihak yang berinisiatif untuk mengungkapkan tipe master jiwa mereka. Bersiap untuk bertempur. Kedua tim kembali ke sudut Anda. Harus ada jarak 100 meter di antara Anda, kata wasit. Darahnya tidak lagi berdebar dengan kemarahan yang ditahan, karena dia telah tenang selama perkenalan diri masing-masing pihak. Tidak peduli detail yang mengganggu seputar pertandingan, selama tim akademinya memenangkan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika tim Tang Wulin menyangkal menjadi perwakilan dari Akademi Shrek sesudahnya, itu tidak masalah. Mereka masih siswa di Akademi Shrek. Kedua tim perlahan mundur ke lokasi awal mereka. Senyum riang Tang Wulin dihapus dari wajahnya. Meskipun lawan mereka kali ini seumuran dengan mereka memiliki aura kekuatan yang tak terbantahkan dan memiliki keunggulan di lapangan. Ini akan menjadi perjuangan yang berat, dan dia harus sangat berhati-hati. Begitu mereka mencapai lokasi awal, tim Tang Wulin mengambil formasi segitiga seperti biasa. Tim Imperial Sun Moon Academy lawan mengambil formasi serupa. Long Chen mempelopori segitiga mereka. Yu Dingqi yang kekar dan Jian Mo Chen yang gemuk mengapitnya di kedua sisi. Mungkinkah mereka tipe agility? Tang Wulin bertanya-tanya. Di belakang mereka ada Sue Liu Suang, Wang Daimin, dan Kuang Zantian, berbaris berdampingan dalam urutan itu. Menilai dari formasi mereka, Wang Daimin harusnya tipe kontrol. Saya tidak yakin tentang Sue Liu Suang dan Kuang Zantian. Tang Wulin melirik di antara mereka. Terletak 100 meter dari satu sama lain, kedua tim saling bertatapan, masing-masing bertekad untuk memenangkan kemenangan. Ayo mulai pertandingan. Dengan pernyataan wasit, pertarungan terakhir antara Imperial Sun Moon Engineering Academy dan Shrek Academy dimulai. Alih-alih memimpin dan bergegas maju seperti biasanya, Tang Wulin memanggil jiwa bela dirinya bersama dengan teman-temannya. Auranya berkobar saat 3 cincin jiwa ungu naik dari bawah kakinya. Meski dia hanya punya 3, itu mengesankan untuk usianya. Lawan mereka memanggil jiwa bela diri mereka juga. Long Chen mengambil langkah maju dan dia mengeluarkan raungan drakonik. 4 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi 3 inci pada saat yang bersamaan. Tang Wulin menatap dengan kaget. Dia memiliki jumlah cincin jiwa yang sama dengan Wu Shiduo. Tunggu, bukankah ada Long Chen di peringkat jenius Yotes? Ya, dan dia hanya beberapa tempat di bawahnya.
Sementara Wu Shiduo memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa diri, Long Chen hanya memiliki satu jiwa bela diri. Fakta bahwa dia hanya beberapa pangkat di bawahnya langsung membuat Tang Wulin waspada. Pada saat yang sama, antisipasi membengkak dalam dirinya. Dia seharusnya menjadi murid terkuat di usianya di Imperial Sun Moon Academy. Di sisi Long Chen, Jian Mo Chen dan Yu Dingqi memanggil jiwa bela diri mereka juga. Jiwa bela diri Yu Dingqi adalah palu, rantai yang melekat pada pegangan yang membungkus lengannya. Itu adalah Meteor Hammer. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya. Meski kekuatannya sangat mengesankan, Long Chen masih membayangi dia. 4 cincin jiwa bermunculan di sekitar Jian Mo Chen, 2 kuning dan 2 ungu. Perisai bundar yang cukup besar untuk menyembunyikan tubuhnya terwujud di tangannya. Wajah harimau terukir di bagian depannya. Dia jelas tipe pertahanan. Dari ketiga gadis tersebut, Sue Liu Suang memiliki 4 cincin jiwa ungu, sedangkan Wang Daimin dan Kuang Zantian memiliki 3 cincin ungu. 3 dari mereka adalah leluhur jiwa. Mereka hampir sekuat ranking di kelas kita. Tang Wulin berseru di dalam hatinya. Itu saja, tim Imperial Sun Moon Engineering Academy benar-benar luar biasa, tetapi mereka tidak melawan tim Wu Shiduo. Mempertimbangkan fakta bahwa timnya sendiri mengalahkan Wu Shiduo, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sayangnya untuk Imperial Sun Moon Academy, mereka hanya tidak mengerti monster macam apa yang ada di Akademi Shrek. Kelas-kelas 1 tahun ini sangat menakutkan. Tang Wulin tidak menyadari hal ini, tetapi Imperial Sun Moon Academy menyelidiki Akademi Shrek. Mereka tahu 5 ranking di kelas 1 Akademi Shrek, tapi hanya itu. Sementara mereka meneliti kelompok Tang Wulin, mereka tidak melihat lebih dalam ketika mereka menemukan bahwa tidak satupun dari mereka adalah ranking. Dengan pengetahuan yang dangkal tentang lawan mereka merasa yakin akan kemenangan. Long Chen menginjak tanah dan melesat ke depan menuju Tang Wulin. Cincin jiwa keduanya menyala dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan Dragon Roar. Cahaya meledak dari tubuhnya, melonjak seperti gelombang dengan bentuk naga yang samar. Jiwa bela dirinya adalah Holy Radiant Dragon, dan dia adalah S of S dari Imperial Sun Moon Academy. Dia adalah seorang jenius yang kemungkinan besar akan menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di generasinya di Imperial Sun Moon Academy. Ketika Long Chen melihat bahwa tim Akademi Shrek tidak memiliki satu leluhur jiwa, dia mulai percaya bahwa tim Tang Wulin benar-benar adalah Akademi Shrek terlemah yang ditawarkan. Dia tahu bahwa pertandingan ini disiarkan ke seluruh benua. Itu adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa menginjak murid-murid dari Akademi Shrek ini, maka statusnya di antara para master jiwa akan diperkuat. Mulut Tang Wulin membentuk senyuman rahasia. Dia melambaikan tangan teman-temannya kembali menandakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia meniru Long Chen dan berlari ke depan untuk menemuinya. Tidak seperti lawannya, gerakannya ringan dan rileks seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Cincin jiwanya yang ungu menghilang, cincin emas yang mengintimidasi naik menggantikan mereka. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya. Long Chen meraung saat dia mendekat. Satu-satu, mari kita lihat siapa yang akan menang, 3 cincin Anda atau 4 cincin saya. Jiwa bela diri saya adalah Holy Radiant Dragon. Long Chen penuh percaya diri. Dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah menyingkirkan Tang Wulin, kapten tim lawan. Ketika mereka hanya beberapa meter dari satu sama lain, Long Chen akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Lawannya sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh Dragon Roar-nya. Faktanya, Tang Wulin menatapnya dengan belas kasihan di matanya. Hah, kasihan. Mengapa? Tepat sebelum mereka bentrok, Tang Wulin melompat ke udara. Cincin jiwa emasnya menyala dan esensi darahnya mengalir terbalik saat dia menggunakan tubuh naga emas. Aura liar Raja Naga Emas meledak pada saat yang sama. Long Chen melompat untuk menemuinya. Dia menggunakan skill jiwa pertamanya, Dragon Claw, dan menebas dengan kedua tangan. Sebagai seorang jenius di Imperial Sun Moon Academy, dia memiliki temperamen dan martabat yang tenang. Dia tidak berani meremehkan lawannya, tidak peduli siapa mereka. Meskipun dia yakin dia bisa menekan Tang Wulin, dia tidak akan mengambil risiko menahan diri. Sesaat setelah dia menggunakan skill jiwa pertamanya, cincin keempatnya juga menyala. Menggunakan 2 keterampilan jiwa pada saat yang sama adalah teknik kontrol master jiwa tingkat lanjut. Keterampilan jiwa keempatnya adalah kekuatan naga. Kekuatan Holy Radiant Dragon melonjak melalui pembuluh darahnya, cakar naganya mekar dengan cahaya yang cemerlang. Sisik kecil muncul di tubuhnya.
Meskipun mereka bukan sisik naga dewasa, mereka masih pemula. Long Chen ingin langsung melenyapkan Tang Wulin untuk meningkatkan moral timnya, lalu menggunakan momentum untuk memusnahkan lawan-lawannya yang lain. Pada saat itu, tidak masalah jika tim Tang Wulin adalah yang terlemah di Akademi Shrek. Mereka masih siswa Akademi Shrek. Kekalahan yang menyedihkan seperti itu akan sangat memalukan. Tetapi pada saat itu, aura drakonik Tang Wulin meledak. Begitu aura mereka bersentuhan, ketakutan muncul di dalam hati Long Chen begitu cepat hingga dia merasa seperti tenggelam di dalamnya. Instingnya berteriak minta ampun. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sangat takut? Seluruh tubuhnya gemetar karena putus asa. Tang Wulin tampak tumbuh beberapa kali lebih besar saat dia mendekat sementara dia sendiri menjadi semakin kecil. Kekuatan cakarnya menurun drastis. Mengertakkan giginya, dia melanjutkan serangannya, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Tapi dia tidak berdaya sebelum kekuatan Tang Wulin. Bahkan Dragon Ice Might dipaksa turun, melucuti dari efek pemberdayaannya. Garis keturunannya benar-benar ditekan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan satu keterampilan jiwa. Kesenjangan antara Holy Radiant Dragon dan Raja Naga Emas Tang Wulin seperti di langit dan bumi. Pedang Star God versus pedang spektral. Di depan mata Long Chen muncul cakar naga emas yang lebih besar dari miliknya. Setiap sisiknya berkilau dengan kekuatan agung saat menabrak. Begitu cakar mereka bersentuhan, getaran kuat mengalir di tulang punggungnya dan kekuatan jiwanya tersebar. Seluruh Imperial Sun Moon Academy tidak bisa berkata-kata. Juara mereka, Holy Radiant Dragon Long Chen yang menempati peringkat ke-10 di Genius Yotes Rankings, dihempaskan ke tanah terlebih dahulu. Tang Wulin mendarat di sampingnya beberapa saat kemudian. Dia telah berhenti menggunakan efek penghancur cakarnya. Itu akan berlebihan. Dengan ini, Holy Radiant Dragon Long Chen dikalahkan. Seluruh arena diam. Bahkan tanpa penghalang kedap suara, suasananya sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Tidak ada yang menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, Long Chen berada di urutan ke-10 pada peringkat pemuda jenius. Dia adalah leluhur jiwa dengan jiwa bela diri Holy Radiant Dragon. Namun dia benar-benar dikalahkan dalam satu bentrokan. Seluruh percakapan telah terjadi dalam sekejap mata. Long Chen membeku tepat sebelum mereka akan jatuh, membiarkan dirinya terbuka lebar untuk serangan cakar Tang Wulin. Itu telah menjadi contoh buku teks tentang membatasi gerakan saat di udara. Kecuali, ini biasanya adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Misha. Tim Imperial Sun Moon Academy memiliki 5 orang yang tersisa, dan mereka semua menganga di Tang Wulin. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka lihat. Tang Wulin telah menamparkan kapten mereka yang maha kuasa seperti lalat, dan melakukannya dengan mudah. Dia tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika dia mengalahkan Long Chen. Mereka tidak bisa menerima sesuatu seperti ini. Anda Dinky menggeram. Dia mengayunkan meteor hammer di atas kepalanya dengan rantai beberapa kali, lalu melemparkannya ke Tang Wulin seperti cambuk. Tang Wulin menendang tubuh Long Chen yang lemas dari panggung untuk menghindari kerusakan tambahan. Begitu seorang master jiwa kehilangan kesadaran, jiwa bela diri mereka akan menghilang, bersama dengan efek pemberdayaan. Jian Mo Chen pindah pada waktu yang sama dengan Yu Dingqi. Dia mengangkat perisai bundarnya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Kuang Zantian mengeluarkan teriakan perang saat dia menyerang juga, memegang Greatax yang diukir dengan pola harimau. Itu adalah jiwa bela dirinya. Tang Wulin menghadap mereka dan menunggu. Dia mengangkat tangannya, tangan kirinya mengepal dan tangan kanannya dalam bentuk cakar. Dia meninju meteor hammer dengan tangan kirinya, membuatnya terbang kembali dengan ledakan tanpa bergerak mundur 1 inci pun. Kemudian dia meraih perisai yang terbang ke arahnya dengan cakarnya. Begitu dia menyentuhnya, lambang harimau yang tiba-tiba menyala mulai bergetar. Seekor harimau keluar dari perisai, menggigit wajah Tang Wulin. Apakah itu jiwa rohnya? Jadi dia menyembunyikannya di dalam perisainya. Tang Wulin tidak terpengaruh. Kuang Zantian tiba pada saat itu, turun ke Tang Wulin, Greatax-nya terangkat tinggi di atas kepalanya. Dia mengeluarkan teriakan biadab saat dia menebang, kekuatan di balik serangannya menakutkan. Tapi Tang Wulin mengabaikannya. Berfokus pada perisai di tangannya, dia memaksa esensi darahnya melonjak terbalik dan mengeluarkan kekuatan naga emas mengguncang surga. Raungan drakonik yang jauh lebih kuat dari gemuruh Long Chen di arena. Sebelum harimau itu bisa mencapai Tang Wulin, dia menjadi bisu dan mundur kembali ke perisai karena ketakutan. Tang Wulin mengencangkan cengkeramannya pada perisai,
mengerahkan efek cakar yang menghancurkan itu. Retakan mengalir melalui perisai Sky Tiger Jian Mochen. Melihat ini, Jian Mochen segera menggunakan skill jiwa ketiganya. Perisai itu tiba-tiba menghilang dari cakar Tang Wulin dan kembali ke Jian Mochen. Greatak Kuang Zantian ada di Tang Wulin sekarang. Dentang logam terdengar saat Greatak Kuang Zantian diblokir oleh sesuatu dan dia dipukul mundur. Ye Xinglan berdiri di antara mereka. Dia telah turun tangan untuk membela kaptennya. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak menghadapi mereka sendirian. Kuang Zantian dan Yu Dingqi mundur untuk berkumpul kembali dengan rekan satu tim mereka. Tak satu pun dari mereka bergerak, semua ekspresi mereka tertutup. Pada pertandingan pembukaan, kapten tim mereka tersingkir. Mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan 5 lawan 6. Mereka masih tidak percaya ini terjadi. Sue Liu Suang melirik rekan satu timnya. Saya akan bertindak sebagai kapten pengganti. Hati-hati semuanya. Petik 2. Tang Wulin bergabung kembali dengan rekan-rekannya juga. Kedua tim saling menatap. Xie menyeringai. Dan saya pikir mereka seharusnya kuat. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit. Katanya, sengaja meninggikan suaranya agar tim lawan bisa mendengar. Xie tahu bahwa kaptennya adalah senjata pamungkas melawan jiwa bela diri tipe naga. Garis keturunannya bisa menekan semua naga. Jika Long Chen telah dipersiapkan untuk kejutan mental menghadapi Tang Wulin, dengan tingkat kultivasi superiornya, dia tidak akan mudah dikalahkan. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa jiwa bela diri tingkat puncak seperti Holy Radiant Dragon dapat ditekan. Dia telah tertangkap basah sama sekali, membuka dirinya untuk langsung disingkirkan. Saat Tang Wulin menatap lawan-lawannya, dia tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan beberapa persetujuan atas tindakan mereka. Meskipun kapten mereka dieliminasi, mereka tidak menyerang dengan gegabah, malah berkumpul kembali dan tetap tenang. Itu adalah pertunjukan disiplin yang mengesankan. Mereka masih memiliki dua leluhur jiwa yang tersisa juga. Pertandingan masih jauh dari selesai. Jian Mochen masih menatap Tang Wulin dengan tidak percaya. Jiwa bela dirinya istimewa karena menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi hal yang sama. Perisainya juga bertindak sebagai senjata mematikan, dan ketika dikombinasikan dengan jiwa roh dan keterampilan jiwa pengembalian perisai, dia dapat dengan mudah beralih antara pertahanan dan serangan pada saat itu juga. Meskipun Tang Wulin telah memukul balik Meteor Hammer dengan mudah, dia masih terkesan dengan kekuatannya. Itu memiliki efek kejutan dan bahkan menyebabkan tubuhnya yang diberdayakan oleh tubuh naga emas bergetar. Tangan kirinya sakit sedikit setelah menerima serangan itu. Dia tidak keluar sepenuhnya tanpa cedera. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Kuang Zantian. Dia tidak seperti seorang gadis, dia seorang yang mengamuk. Kapak itu sangat besar. Ini lebih tinggi darinya. Jika Ye Xinglan tidak ikut campur, Tang Wulin akan berada di tempat yang sulit. Mereka beruntung bisa mengalahkan Long Chen dengan segera, tetapi Tang Wulin tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kemenangan adalah milik mereka sekarang. Tidak ada yang pasti sampai semuanya selesai. Tang Wulin menjadi kencang seperti tali busur. Lalu, seolah melepaskan semua energi itu sekaligus, dia melesat ke depan. Dengan Long Chen keluar dari pertempuran, Tang Wulin dapat menyerang langsung. Dia berencana untuk menghancurkan formasi mereka sehingga teman-temannya dapat membersihkan kekacauan yang diakibatkannya. Sementara mereka berkumpul kembali, Su Lizhi telah memberi Tang Wulin roti kacang. Tang Wulin siap memasuki mode haus darah. Jian Mochen mengambil posisi Long Chen sebagai pelopor dengan Sue Liu Sang tepat di sampingnya. Sue Liu Suang mengulurkan tangannya. Pedang putih bersih terwujud di dalamnya, melepaskan angin dingin yang bertiup melalui arena dan mendinginkan suhu sekitar secara signifikan. Wow, jiwa bela dirinya mirip dengan pedang Skyfrost Guru Wu. Tang Wulin waspada sekarang. Sue Liu Suang maju ke depan untuk menemui Tang Wulin. Sementara Tang Wulin meluncur maju seperti bulldozer, Sue Liu Suang maju dengan anggun. Pedang glasial miliknya menari-nari di udara saat dia melepaskan rentetan balok es ke Tang Wulin saat mereka masih terpisah selusin meter. Tang Wulin mengulurkan cakar kanannya untuk menemui balok es itu. Mereka hancur dengan suara rapuh saat terkena benturan, tetapi gelombang es dingin mengikuti tepat di belakang, merembes ke dalam tubuhnya dan memperlambat aliran esensi darahnya. Sue Liu Suang menghubunginya pada saat itu. Sosoknya berkedip, lalu pedangnya terbelah menjadi 3, satu menusuk kepalanya, satu lagi di dadanya, dan yang terakhir ke perutnya. Pedang spektral, lawanmu adalah aku. Ketiga pedang itu langsung diarahkan, hancur berkeping-keping. Ye Xinglan berdiri di depan Tang Wulin, menatap Sue Liu Suang.
Tang Wulin memanggil kekuatan Raja Naga Emas dan menghalau hawa dingin dari tubuhnya, lalu melanjutkan melewati Sue Liu Suang. Dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Lawannya sekarang adalah Ye Xinglan. Seni pedang Stargord, seni pedang spektral. Ye Xinglan mengarahkan pedangnya ke tanah, matanya berkedip dengan nafsu perang. Seni pedang Stargord dan seni pedang spektral adalah seni pedang kuno yang diturunkan melalui klan masing-masing. Keduanya dipuja sebagai teknik ilahi selama ribuan tahun. Di benua sejarah panjang Douluo, jarang kedua seni pedang ini muncul. Tapi sekarang, mereka bentrok. Kedua gadis itu mencari dominasi dan berjuang untuk rasa ingin tahu. Untuk kebanggaan, seperti namanya, seni pedang Stargord memanfaatkan kekuatan bintang. Spectral Sword Arts, di sisi lain, memanfaatkan dingin untuk membagi cahaya menjadi spektrumnya. Keduanya adalah seni pedang yang mendalam. Dengan demikian, kemenangan akan ditentukan oleh tingkat kultivasi dan pemahaman pedang. Setelah aktivasi keterampilan jiwa pertamanya, bintang Dewa Pedang, pedang Stargord Ye Xinglan menembus langit. Ribuan bintang bermanifestasi, memandikan sekelilingnya dalam cahaya cemerlang mereka. Mereka memadat dengan cepat sampai berbentuk pedang. Dan pedang bintang ini meledak ke depan. Sue Liu Suang menjentikkan pedang glasial miliknya, membuat busur di udara untuk menangkis serangan itu. Denting logam memenuhi udara. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Sementara itu, Tang Wulin telah melewati Sue Liu Suang, langsung menyerang Jian Mochen. Sky Tiger Shield, jiwa bela diri tipe perisai spesial karena kekuatan ofensifnya sama besarnya dengan kemampuan pertahanannya. Itu dinilai sebagai salah satu jiwa bela diri terbaik. Ketika Jian Mochen menggabungkannya dengan jiwa roh tipe harimau, efeknya luar biasa. Dalam waktu singkat mereka berdiri dalam kebuntuan, retakan pada perisainya memudar. Tapi Jian Mochen masih waspada terhadap Tang Wulin, terutama cakar naga emasnya. Saat Tang Wulin mendekat, dia mengeluarkan perisainya sebagai pertahanan. Cahaya ungu melintas di sekitar wujud Tang Wulin. Di saat berikutnya, tombak rumput Blue Silver menembus tanah. Blue Silver Impaling Arai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah menunjukkan kekuatan yang mendominasi seperti itu, Tang Wulin akan melepaskan keterampilan pengendalian kerumunan. Pada saat keterkejutan Jian Mochen, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan itu. Tubuhnya menjadi kaku saat rumput menusuknya. Kemudian Tang Wulin mendekatinya, menebas cakar di Sky Tiger Shield. Selama dia bisa mengalahkan Jian Mochen, dia percaya kemenangan akan menjadi milik mereka. Sepasang raungan menggelegar di arena. Meskipun tertegun, Jian Mochen menyaksikan dua jiwa harimau rohnya melompat keluar dari perisainya untuk membela diri. Salah satunya diselimuti api, yang lainnya memancarkan cahaya cemerlang. Mereka adalah jiwa-jiwa roh dengan atribut api dan atribut cahaya. Kedua harimau menerkam Tang Wulin secara bersamaan, api dan cahaya mereka bergabung untuk menciptakan efek yang mengingatkan pada aura suci Yue Zhengyu. Tang Wulin mundur selangkah, memberi Jian Mochen ruang yang dibutuhkan untuk membebaskan diri. Dia dengan cepat memanggil harimau ke perisainya untuk memberdayakannya sekali lagi. Selama serangan, Jian Mochen terbatas pada satu jiwa roh dalam memberdayakan perisainya. Dalam pertahanan, bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan dua. Dia seperti benteng. Kapak raksasa meledak dari belakang Jian Mochen, meluncur ke arah Tang Wulin seperti sambaran petir. Tang Wulin meninju dengan cakarnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Kapak membawa serangan spiritual. Seekor harimau meletus keluar dari kapak, penampilannya identik dengan atribut cahaya dari Sky Tiger Shield. Itu membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya untuk menggigit kepalanya. Pria, kerja tim mereka luar biasa. Tang Wulin menyeringai, tidak menunjukkan rasa takut. Dia menghindari serangan itu pada detik terakhir, terbang mundur melawan gravitasi. Itu semua berkat Su Lizhi. Dia telah menarik rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Tang Wulin, menarik kaptennya keluar dari bahaya. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya keemasan menyala di bawah Jian Mochen. Rantai cahaya bintang melesat keluar dan mengikatnya. Inti dari arai meledak, mengubah lintasan kapak dan mengirimkannya terbang menuju Jian Mochen. Demikian pula, saat susunannya bersinar, tombak es Weng Daimin membeku di udara dan langsung menuju ke arahnya. Kapak Sky Tiger mengenai perisai Jian Mochen. Karena pengekangannya, posisinya langsung patah dan dia terhuyung mundur. Ini adalah efek dari skill jiwa kedua Su Xiaoyan, Starlight Chaos. Bahkan dia bingung dengan perbedaan antara kedua versi keterampilan jiwa cahaya bintangnya. Semakin banyak dia menggunakannya, semakin banyak perbedaan yang dia temukan.
Misalnya, efek kontrol absolut Starwell Suckless telah meningkat dari 1 detik menjadi 1,5 detik. Meskipun peningkatan ini tampak kecil, setengah detik dapat mengubah gelombang pertempuran. Namun di suatu tempat jauh di dalam Su Xiaoyan, dia tahu bahwa dia tidak mengeluarkan potensi penuh dari Starlight Chaos. Tang Wulin bergabung kembali dengan yang lain sebentar. Dia berlari ke depan sekali lagi, mencapai Jian Mochen tepat saat dia terhuyung mundur. Dia menghancurkan cakarnya ke Sky Tiger Shield, mengeluarkan kekuatan penuh dari efek penghancurannya. Retakan menyebar melalui perisai, mengingatkan pada jaring laba-laba. Jika perisainya lebih lemah, itu akan menjadi akhirnya. Darah menyembur dari mulut Jian Mochen. Dia tersandung ke belakang, lutut tertekuk dan roboh di bawahnya. Yang mengekspos garis belakang Imperial Sun Moon Academy, Yu Dingqi, Kuang Zantian, dan Wang Daimin. Panas terik terbang melewati Tang Wulin dan menuju ketiganya. 3 bola api menderu. Mereka menggambar busur yang luar biasa di udara, masing-masing dengan targetnya sendiri, dengan waktu yang tepat untuk memanfaatkan celah tersebut. Mereka pasti sangat menakjubkan. Warna biru dunia lain, warna yang, pada pandangan pertama, sepertinya menjerat jiwa. Mereka yang berada di tribun bisa merasakan jejak angin dan elemen air di dalamnya selain api yang terlihat jelas. Daripada serangan elemen yang terkotak-kotak, itu adalah perpaduan sejati dari ketiganya. Ini adalah kekuatan sejati Gu Yue. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak awal pertandingan dan menamakannya Blazing Blue Fireball. Meskipun Sue Liu Suang telah memperhatikan bola api tersebut, dia tidak memiliki kelonggaran untuk mengalihkan perhatiannya ke bola api tersebut. Sementara dia memiliki keuntungan melawan Ye Xinglan dalam hal tingkat kultivasi, pemahaman Ye Xinglan tentang pedang jauh melampaui miliknya. Seperti yang diharapkan, karena Ye Xinglan awalnya adalah elit pelataran dalam Akademi Shrek. Seni pedang Star God Ye Xinglan sudah berada di puncaknya. Sue Liu Suang tidak bisa membantah. Bahkan, dia merasa seolah-olah kekuatan mistik lautan bintang menyelimuti dirinya semakin erat. Membebaskan diri terbukti tidak mungkin. Imperial Sun Moon Soul Academy telah salah. Mereka mengira bahwa kemenangan sudah pasti karena mereka memiliki keunggulan dalam level kultivasi, tetapi mereka lupa bahwa lawan mereka berasal dari Akademi Shrek. Akal sehat tidak bisa diterapkan pada mereka. Tidak hanya itu, tetapi tingkat kultivasi tidak pernah menjadi dasar kekuatan Akademi Shrek. Jelas bahwa jika bola api biru itu mengenai target mereka, yang terakhir akan menemui akhir yang mengerikan. Pemenang pertandingan akan segera ditentukan.